Sebenarnya solusi baru apa sih yang bisa dibawakan oleh Pak Luhut ya di tengah persoalan yang sebenarnya sudah cukup terang benderang, harusnya bisa diselesaikan oleh kementerian-kementerian yang terkait, terutama Kementerian Perdagangan, itu yang sebenarnya harus berjalan untuk menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan ini ada di jalan yang benar. Pak Ateh mulai bulan depan akan mengaudit semua pengusaha kelapa sawit. Berapa luasan kamu punya, terus kemudian status tanahmu, plasmamu, produksimu, sampai headquartermu. Headquartermu tidak boleh di luar negeri, harus dalam negeri. Karena ini semua kita buat terintegrasi, digitalize. Jadi dengan ini semua saya pikir kita akan ada penerimaan negara pasti bertambah, Pak Ateh ya? Iya Pak. Pasti bertambah. Jadi nggak usah kita terus marah-marah, ini ngurus, udah tenang-tenang aja, kita selesaikan baik-baik. Luhut ini kerap memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Daripada banyak bicara, mending diam. Diamnya pejabat itu sudah bantu untuk tidak menimbulkan keresahan di bawah, di rumput saudara, di akar rumput, di rakyat. Nah, ini diam deh, diam aja dah. Nah, seperti janji-janji kemarin kan kerja, kok jadi sekarang di periode kedua ini jadi ngomong. Udah kerjanya nggak ada, ngomong mulu. Aduh, nggak jelas bener. Banyak hal yang sebenarnya belum jelas gitu ya, karena faktanya sampai sekarang harganya masih di kisaran 18 sampai 22 ribu untuk minyak goreng curah gitu loh. Untuk minyak goreng sederhana dan premium itu masih di atas 23 ribu misalnya. Ini kan realita yang harus kita kita hadapi, dan pemecahannya kita belum tahu sampai sekarang seperti apa. Oke, baik. Anggota Komisi 5 DPR RI, Dedi Yefri Sitorus mendadak bersuara lantang, meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus pengendalian harga minyak goreng. Dedi Yefri Sitorus meminta Luhut Panjaitan fokus soal minyak goreng saja dan tidak melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit. Hal tersebut diungkapkan Dedi Yefri Sitorus di sela pemeran Festival Kopi Nusantara di Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022. Dedi Yefri Sitorus mengatakan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo. Menurut politikus PDIP itu, bila Luhut Panjaitan hanya mau tahu beberapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit, periksa dokumen ekspor, dan faktor penjualan perusahaan. Sementara itu, kata Dedi Yefri Sitorus, Luhut Panjaitan diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit. Selain itu, menurut Dedi Yefri Sitorus, melakukan audit lahan bukan hanya tempat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau konflik of interest. Oleh karena itu, Dedi Yefri Sitorus meminta agar Luhut Panjaitan fokus aja pada urusan minyak goreng, sehingga hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal. Apalagi tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak goreng tidak terulang di masa depan. Dedi Yefri Sitorus mengaku sudah lama mengetahui tentang praktik kotor para perusahaan sawit. Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak, dan sebagainya. Namun menurut Dedi Yefri Sitorus, itu masalah lain dan biarlah diselesaikan oleh Kementerian Teknis. Menurutnya, hal itu setelah tata niaga dan sistem distribusi minyak goreng dapat diatasi secara sistematik dan jangka panjang. Menurut Dedi Yefri Sitorus, jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Menurutnya, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo. Dedi berpendapat kalau Luhut cuma mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng. Sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit, periksa dokumen ekspor, dan faktor penjualan perusahaan. Sedang LBP sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit. Bagi Dedi, hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinvest. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan, LH Kementerian Keuangan, Kementerian ATR.
Kedua, melakukan audit lahan. Menurut Dedi, bukan sangat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik interest. Sampai hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal, juga tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan minyak tidak terulang di masa depan. Dedi mengakui dirinya sudah lama mengetahui tentang praktik kotor para perusahaan sawit. Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma, yang memiskinkan petani, manipulasi pajak, dan sebagainya. Anggota Komisi 5 DPR RI, Dedi Yefri Sitorus, mendadak bersuara lantang, meminta Menko Maritim dan Investasi Lutbinsar Panjaitan untuk mengurus pengendalian harga minyak goreng. Dedi Yefri Sitorus meminta Luhut Panjaitan fokus soal minyak goreng saja dan tidak melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit. Hal tersebut diungkapkan Dedi Yefri Sitorus di sela pemeran Festival Kopi Nusantara di Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022. Dedi Yefri Sitorus mengatakan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo. Menurut politikus PDIP itu, bila Luhut Panjaitan hanya mau tahu beberapa produksi, CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit, periksa dokumen ekspor, dan faktor penjualan perusahaan. Sementara itu, kata Dedi Yefri Sitorus, Luhut Panjaitan diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit. Selain itu, menurut Dedi Yefri Sitorus, melakukan audit lahan bukan hanya tempat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau konflik of interest. Oleh karena itu, Dedi Yefri Sitorus meminta agar Luhut Panjaitan fokus aja pada urusan minyak goreng, sehingga hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal. Apalagi tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak goreng tidak terulang di masa depan. Dedi Yefri Sitorus mengaku sudah lama mengetahui tentang praktik kotor para perusahaan sawit. Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak, dan sebagainya. Namun menurut Dedi Yefri Sitorus, itu masalah lain dan biarlah diselesaikan oleh Kementerian Teknis. Menurutnya, hal itu setelah tata niaga dan sistem distribusi minyak goreng dapat diatasi secara sistematik dan jangka panjang. Menurut Dedi Yefri Sitorus, jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu.